Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maswani, prodi PGMI semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang presensi perkembangan oleh anak, presensi dalam pendidikan karakter anak. Nah, di sini pengertian resensi, di istilahnya resensi ini diformulasikan pertama kali oleh Bloch yang diartikan sebagai kemampuan umum yang melibatkan kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luas saat dihadapkan pada tekanan dari dalam maupun dari luar. Nah, jadi secara spesifiknya merupakan satu sumber kepribadian yang berfungsi membentuk kompleks lingkungan jangka pendek maupun jangka panjang, di mana sumber daya tersebut memungkinkan individu untuk memodifikasi tingkat karakter dan untuk memodifikasi tingkat karakter dan cara mengekspresikan pengendalian ego biasa dilakukan individu. Nah, jadi di sini dan ini juga ada komponen resiliensi. Komponen resiliensi ini yaitu ada satu regulasi emosional, yang kedua pengendalian impuls, yang ketiga optimum plus, dan keempat empati, kelima analisis penyebab masalah, keenam efikasi diri, 7 peningkatan aspek positif, dan di sini juga ada faktor-faktor resiliensi. Nah, jadi faktor-faktor resiliensi ini yaitu satu, menurut Groberg 1995 antara lain yaitu yang pertama AM ini adalah merupakan kekuatan yang berasal dari dalam diri sendiri, dari dalam individu, seperti tingkah laku, perasaan, dan kepercayaan yang terdapat dalam dari seseorang faktor. Nah, jadi faktor AM ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama bangga pada diri sendiri, kedua perasaan dicintai dan sikap yang menarik, dan ketiga mencintai, keempat mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang kedua juga ada I have, yaitu merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi resiliensi yang berasal dari luar. Nah, adapun sumber-sumbernya adalah ada 3, yaitu struktur dan aturan rumah, B role models, 3 mempunyai hubungan. Yang ketiga I can ini adalah merupakan salah satu faktor resiliensi yang berkaitan dengan kompetensi sosial dan interpersonal. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan tentang apa itu pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini secara istilah karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin, yaitu karakter yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pengerti, kepribadian atau akhlak. Nah, jadi secara istilah karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya, di mana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung kehidupannya sendiri. Jadi karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, budi pengerti yang menjadi ciri khas individu atau ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Nah, di sini jadi pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah pengembangan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan tentang resiliensi dalam pendidikan karakter. Resiliensi merupakan keterampilan yang penting untuk dikembangkan di segala sektor kehidupan.
Adapun beberapa ciri utama pribadi dengan relisensi tinggi berkisar pada kemampuan mempertahankan perasaan positif dan juga kesehatan serta energi. Nah, jadi individu juga memiliki kemampuan memecahkan masalah yang baik, berkembangnya harga diri, konsep diri dan kepercayaan diri secara optimal. Nah, jadi kemampuan untuk melanjutkan hidup adalah ditimpa kemalangan atau setelah mengalami tekanan yang berat bukanlah sebuah keberuntungan. Jadi berat bukanlah sebuah keberuntungan, tetapi hal tersebut menggambarkan adanya kemampuan tertentu pada individu yang dikenal dengan istilah relisensi. Nah, jadi maksudnya relisensi ini seperti di dalam diri kita sendiri, bahwa adanya tantangan atau adanya menurut kita seperti itu rintangan. Nah, itu yang disebut relisensi. Nah, perkembangan kita, cara berpikir kita, itu yang disebut juga relisensi. Seperti ada tantangan tadi, itulah yang dikatakan dengan relisensi. Perkembangan bisa dibilang perkembangan bertahap kepada anak. Nah, jadi secara umum relisensi bermakna kemampuan seseorang untuk bangkit dari keterpurukan yang terjadi dalam kehidupannya. Orang-orang dengan relisensi yang positif akan mudah untuk kembali ke keadaan normal. Selain itu, orang dengan relisensi positif mampu mengelola emosi secara sehat. Individu mempunyai hak dan berhak untuk merasa sedih, marah, merasa kehilangan, sakit hati, dan tertekan. Bedanya individu tidak membiarkan perasaan semacam ini. Individu itu tidak membiarkan perasaan semacam ini memutus perasaan yang tidak nyaman atau tidak sehat, kemudian justru membangkitkan atau membantunya bertumbuh menjadi orang yang lebih kuat. Pribadi dengan relisensi tinggi ini akan mampu keluar dari masalah dengan cepat dan tidak terbenam dengan perasaan sebagai korban lingkungan atau keadaan, mampu mengambil keputusan saat berada dalam situasi sulit. Nah, jadi individu yang memiliki relisensi tinggi mampu mempertahankan perasaan positif, kesehatan, serta energi. Dapat dikatakan bahwa individu yang relisensi adalah individu yang tegar. Individu memiliki energi positif yang akan melahirkan orang-orang berkarakter. Nah, jadi maksudnya relisensi ini yang mempunyai relisensi tinggi ini bahwa tidak akan mudah merasa terpuruk dalam masalahnya. Nah, jadi dia ini yang mempunyai relisensi tinggi ini, dia akan kuat dan tidak mudah dengan adanya masalah, dia tidak cepat mengambil keputusan untuk atau terbenam dari masalahnya. Nah, jadi dia akan bangkit dengan relisensinya ini, dia akan kuat. Nah, itu yang disebut dengan relisensi positif atau relisensi tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.